Air menjadi komponen vital dalam kehidupan manusia. Inilah yang membuat akses manusia terhadap air sedemikian penting. Hak pemenuhan air bersih menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang penting dalam kehidupan. Hak atas air sejatinya memuat kebebasan dan kepemilikan hak. Kebebasan ini diantaranya menjamin akses air minum yang aman dan sanitasi. Air merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup. Untuk itu, akses air bersih seharusnya menjadi hak bagi setiap orang. Namun nyatanya di tengah melimpahnya sumber air, masih ada daerah di Bali yang kesulitan mendapatkan akses air bersih. Hal inilah yang kemudian memotivasi sosok penggiat teknologi terapan di Tabanan Bali untuk merancang sebuah teknologi sederhana mengatasi masalah akses air tersebut. Namun bukan hanya di Bali, tapi juga di 52 negara lainnya di dunia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, air menjadi komponen penting untuk mencapai kesejahteraan dan pengembangan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Manusia menggunakan air hampir di setiap aktivitas, baik untuk dikonsumsi hingga sanitasi. Pentingnya peran air dalam kehidupan ini menjadikan kebutuhan air di masyarakat sangat tinggi. Hampir 3% air di bumi kita ini adalah air tawar, namun masih berupa air beku dalam glasier. Ini artinya 0,5% air di dunia disediakan untuk manusia dan ekosistem. Permintaan air global yang semakin meningkat dan perubahan iklim yang mengancam ketersediaan air di dunia menyebabkan air semakin berkurang, namun populasi manusia terus bertambah. Pada tahun 2010, permintaan pangan naik 70% dan menyebabkan kebutuhan air untuk pertanian meningkat hingga 19%. Saat ini 70% air tawar telah digunakan untuk kebutuhan pertanian. Krisis air ini telah dirasakan di hampir seluruh wilayah di Indonesia, begitu juga di Bali. Bahkan krisis air ini dinilai akan mengancam sistem subak di Bali yang telah ditetapkan menjadi warisan dunia. Fenomena El Nino yang berkepanjangan dan terus terjadi setiap tahun juga menyebabkan beberapa wilayah di Bali bahkan mengalami hari tanpa hujan lebih dari 100 hari. Banyak warga yang bahkan terpaksa membeli air untuk memenuhi hak hidupnya. Padahal Bali sebagai daerah yang dikelilingi air memiliki sumber air yang melimpah. Disinilah peran teknologi dibutuhkan untuk mengubah air yang ada menjadi air bersih yang dapat dikonsumsi. Dengan memanfaatkan teknologi terapan yang sederhana, juga dapat membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih. Ialah Gusti Made Rus Alit, seorang pria asal Tabanan yang telah berkeliling ke 50 negara, menggeluti teknologi terapan. Ia menciptakan teknologi terapan, yakni pompa hidram, untuk membantu warga sekitar mendapatkan akses air bersih. Kini keahliannya dalam mengaplikasikan teknologi terapan ini akhirnya membuat Rus Alit membuat rumah untuk teknologi terapan yang diberi nama BATI atau Bali Appropriate Technology Institute. Rumah ini telah menjadi percontohan dan pembelajaran untuk teknologi tepat guna, terutama penyediaan air bersih dan biogas sejak 1975. Pak Rus, kalau berbincang di ruang terbuka ini asik sekali ya. Saya jadi teringat cerita katanya Pak Rus ini sudah berkeliling sampai ke 50 negara. Itu ngapain aja sih Pak? Ya banyak ilmu-ilmu terapan yang saya terapkan. Jadi kebanyakan ternyata kemana-mana saya pergi, negara-negara itu air yang menjadi masalah utama. Jadi ya apa yang saya lakukan, bisa lakukan untuk menjawab permasalahan mereka, yaitu kalau memang airnya di bawah, kita ciptakan pompa hidrolik naikkan ke atas. Kalau mereka perlu air yang tidak ada sungai,
kita usahakan untuk supaya masyarakat itu dapat air, apakah dengan penampungan air hujan. Jadi banyak penampungan air hujan yang kita buat, ada yang di atas tanah, ada yang di dalam tanah gitu, untuk penyimpanannya itu. Di luar negeri. Di luar negeri, di Oke. Indonesia juga ya. Nah ini kan pertanyaan menarik karena setelah sekian lama akhirnya kembali lagi ke kampung halaman, ke Bali, untuk kemudian berfokus pada pompa hidrolik itu ya Pak ya mungkin ya, dan yang Itu lainnya salah mungkin. satu, Ya, ya, dan satu-satunya. Kenapa ya. Pak? Saya pikir saya masih bisa ngomong lah seperti sekarang, mungkin ilmu saya masih bisa dipakai, maka saya membuat satu yayasan yang bernama BATI. BATI itu sebenarnya kepanjangan dari Bali Appropriate Technology Institute. Kalau di Indonesia kan mungkin ya Institut Teknologi Tepat Guna Bali, itu artinya. Supaya orang-orang itu bisa datang untuk belajar ke sini. Datanglah mereka, ada yang dari Afrika datang, dari Timor datang, dari Mendek, desa dekat sini datang untuk belajar. Belajar apa Pak? Ya ilmu-ilmu terapan itu, seperti kebanyakan untuk yang sekarang kita berfokus ke air. Jadi ada pompa hidrolik begitu ya Pak ya? Hidrolik, yang yes. Bapak buat. Mungkin Ya. boleh diceritakan tentang kehebatan dari pompa ini. 45 tahun lalu saya coba-coba main-main untuk menaikkan air, ilmunya ada, saya lihat, saya terapkan, ternyata berhasil, bagus gitu. Jadi air yang ada mancur gitu, kita masukkan ke pipa, ada pompa di sini, dan dia itu dengan tekanan air pompa itu dia bisa naikkan air ke ketinggian tertentu gitu. Emang dulu rumahnya Pak Ros juga kesulitan air? Desa saya di sini, nenek saya itu turun-turun cari air dulu. Semua ibu-ibu cari air, bawa jun yang namanya zaman dulu itu kan, yang dari apa namanya, dari tanah liat, kendi itu. Parah sekali kita jalan. Jadi susah lah untuk apa namanya, untuk mencari air ketika itu. Karena kebanyakan orang di Bali itu desanya kan di atas gunung, tidak ada di bawah gitu. Jadi harus mereka cari air ke bawah. Oke, 45 tahun lalu itu kan teknologi, alat dan sebagainya tentu berbeda dengan tahun-tahun sekarang Beda, ya Pak ya? beda ya. Nah kemudian apa selama itu begitu ada perbedaan, perubahan mungkin terkait teknologi yang Bapak ciptakan ini? Ya zaman sekarang kan kita ada pompa listrik, tinggal beli colokan listrik, ya, air itu naik sendiri gitu ya. Tapi namanya pompa elektronik, pompa yang pakai mesin-mesin gitu, kadang-kadang juga bisa kita harus bayar listriknya kan. Betul. Atau pakai diesel, tinggal bayar diesel ya. Dan waktu itu mana ada listrik, kita di sini juga nggak ada listrik. Jadi kalau kita punya teknologi yang tanpa listrik, hanya perlu air aja, itu sangat-sangat membantu kita gitu. Nah ini menarik. Kemudian saya dengar Bapak juga akan sedang membangun begitu ya saat ini sebuah pompa hidrolik dan juga tangki ya Pak ya? Ya, Di atas, di desa. Di desa Pengesan, dekat di Desa sini. Jadi pompa hidrolik nanti naikkan air ke gunung. Di situ kita tampung dengan teknologi verosemen. Nah itu air belum bisa diminum. Nanti kalau mau diminum ya kita siapkan mereka dengan saringan berikutnya gitu. Jujur saya nggak terbayang Pak. Jadi kayaknya saya harus lihat langsung. Pemirsa di rumah juga bingung kalau diomongin aja. Kita harus lihat langsung. Boleh nanti ya Pak ya? Boleh. Nah pemirsa jangan kemana-mana. Kalau penasaran kita akan lihat seperti apa tangki dan juga pompa hidroliknya secara langsung. Usai jeda berikut ini tetap di Diksa Bidikan Lensa. Di Desa Adat Pengesan, Tabanan menjadi salah satu desa di Bali yang mengalami krisis air bersih. Selama ini warga Desa Adat Pengesan mendapatkan akses air bersih dari PDAM setempat. Namun, warga sering mengeluhkan aliran air PDAM yang tidak lancar, bahkan hanya mengalir pada malam hari. Desa Adat Pengesan terletak di Kecamatan Selemadeg, Tabanan. Desa adat yang dihuni lebih dari 31 kepala keluarga ini terletak di dataran tinggi. Dengan topografi ini, sumber air berada di bawah permukiman warga. Inilah yang membuat akses air bersih untuk warga cukup sulit. Saya cukup penasaran untuk mengetahui karena adanya pemasangan pompa ini. Ingin tahu cerita berarti selama ini kebutuhan air di desa ini sulit.
Kalau kebutuhan air dibilang sulit ya sulit, kalau bilang gampang ya gampang. Karena nah, kalau bilang gampang airnya banyak tapi lokasinya di bawah. Di bawah dari sumbernya di bawah. Kemudian kalau bilang sulit ya sulit untuk menjangkaunya. Oke, Itu kalau boleh. boleh saya rangkum berarti sebetulnya sumber airnya di sini tuh banyak gitu ya Iya, Pak ya. iya. Cuman untuk akses ke rumah-rumah warga itu yang sulit, betul Itu Pak? yang sulit ya. Oke, selama ini sebelum ada pompa hidran, kemudian bagaimana cara Bapak bisa mendapatkan air? Kalau kemarin kan lewat PDAM, sering sekali apalagi musim kemarau saat-saat ini itu sering mati. Artinya sering mati, kemudian bebannya cukup banyak, makanya kami dengan masyarakat ngobrol-ngobrol untuk pembuatan pengambilan air itu dari sistem hidran supaya kos paling tidak bisa mengurangi beban dari masyarakat. Nah, kondisi ini hanya di desa Pengesan saja Pak atau di seluruh yang Pak bawahi? Ini untuk saat ini baru di Desa Adat Pengesan saja dulu. Mudah-mudahan nanti ke depan merembet ke desa yang lain, ke banjar yang lain, ya, yang ada di Desa Pupuan Sawah. Makanya kami membuat pilot project dulu di Desa Adat Pengesan. Kalau ini sudah berhasil, nanti akan membuat lagi di desa adat yang lain. Oke deh, mudah-mudahan berhasil pilot projectnya deh. Saya mau lihat deh Pak, seperti apa sih bentuknya? Baik. Boleh ya Pak ya? Ya, silakan. Wah ini ya Pak ya, Ya, tangki yang sedang dibangun ya, oleh masyarakat. siapa saja nih Pak yang turut membangun ini Pak? Saat ini masyarakat kami di Desa Adat Pengesan dengan swadaya, beliau sangat antusias untuk membangun. Kemudian ada mahasiswa dari luar negeri, ada Papua, dari Kanada, dari NTT, juga dari Flores juga ada di sini untuk membantu, sekaligus untuk beliau mengaplikasikan apa yang sudah didapat di Bati. Belajar ya? Ya, belajar, kemudian di sini dikerjakan. Oke. Dengan swadaya, dengan swakelola, karena keinginan masyarakat keinginan masyarakat luar untuk biasa ya. mendapatkan air supaya dapat diakses nantinya untuk ke depan untuk kepentingan keluarga masing-masing. Untuk mengatasi permasalahan air ini, pompa hidram yang dibuat oleh Rus Alit menjadi salah satu alternatif untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di desa ini. Itu seperti apa sih rancangannya Pak? Kalau misalnya sebelum membuat ya, pasti ada gambar-gambar tertentu yang bisa Pak buat. Boleh dong kasih tahu saya seperti apa Pak? Ada tangki ini namanya tangki ferrosemen kalau saya gambarkan sekitar ya. Jadi tangki ferrosemen ini berbentuk bulatan seperti itu. Lalu ini dibuat dari kawat-kawat yang melingkar gitu. Cetakannya kita buat dulu, cetakannya dari cetakan Kayu? Triplex ya, kayu dan triplex. Triplex. Ya, ini cetakannya, lalu nanti dikasih sesudah digabung bersama-sama, baru nanti dikasih kawat melingkar gitu. Dan baru kemudian diplester dengan campuran pasir dan semen. Lalu sesudah kering baru ini diangkat gitu. Lalu bisa dibuat lagi dengan cetakan yang tadi itu bisa dibuat lagi Ukurannya banyak. sama ya. Gitu. Kalau pompanya Pak? Kalau pompanya hidrolik. Pompanya hidrolik itu adalah dari besi seperti ini, nanti ada pipa naiknya. Jadi di sini ada klepnya ini yang nanti klep satu arah itu yang bakalan naik turun ceklek itu, kira-kira gambarnya seperti Itu yang bergerak ya? Klep Ya. itu nanti bergerak gitu? Ya, itu air masuk dari sini, klep ini tadi bergerak. Jadi cara kerja pompa ini adalah dengan tekanan air yang mengalir deras lewat pipa supply itu dia akan mendorong dengan dorongan yang sangat kuat kalau dia ini sedang tertutup tiba-tiba. Jadi klep ini tertutup tiba-tiba, dorongannya sangat keras. Dan dorongannya ini akan memampatkan udara di sini. Pompa hidram ini dibuat di dekat sumber air di desa tersebut untuk dinaikkan dan ditampung, sehingga dapat memudahkan warga untuk mengakses air bersih. Pompa hidrolik rem ini sebenarnya kita sudah ciptakan 45 tahun lalu.
Dan itu pompanya kita buat langsung di Bali di sini. Dan itu dia mempunyai, kalau dipasang dan diperhitungkan dengan benar, dia bisa mengangkat air sangat tinggi sampai 100 meter, 200 meter vertikal ketinggiannya. Ada yang sudah sampai 300 meter di beberapa tempat. Nah di sini ada masyarakat di atas yang namanya Desa Pengesan. Betul. Mereka itu mendapat airnya memang susah sekali karena dia di atas gunung kan. Iya, iya. Nah itu berapa ketinggiannya Pak dari sungai sampai ke Ketinggian tempat dari penampungan? pompa ini Di sini? 50 meter vertikal. 50 meter? 50 meter vertikal. Jadi, Nah, jadi itu kalau ke samping itu kita hampir 1 kilometer. seperti apa sih sistem kerja mesin ini? Kita harus mempunyai tenaga air terjun. Jadi kalau kita melihat pancoran ya, Iya. tiap pada pancoran itu tiap meter tinggi terjunan dia sudah bisa menaikkan hampir 20 kali terjunan itu. Kita mempunyai terjunan ini 8 meter, berarti enteng sekali untuk menaikkan air ke 80 meter. Enteng ya? Ya enteng, 180 meter, kan lebih tinggi juga bisa. pompa Artinya itu. nanti air dari sungai itu akan masuk melalui sebuah pipa gitu Pak? Ya betul ya. Lalu kemudian Di menggerakkan klep yang ada namanya klep klep limpa yang dia bunyi klek 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 Baik. gini. Ya Bergerak tiap jadinya. tiap kali dia bergerak itu membuat tekanan yang namanya palu air. Palu air itulah yang memberi tekanan yang luar biasa tinggi bisa naik atas itu ke ya. atas. Teknologi tepat guna yang dikembangkan oleh Rus Alit di Desa Adat Pengesan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan. Air sungai yang ditampung dalam water tank membutuhkan sistem penyaringan agar air tersebut dapat dikonsumsi warga. Ini airnya sudah mengalir ya sekarang. Setelah berapa hari ya Pak kita mengerjakan ini? Baru kemarin mulai dikerjakan sistem saringannya, tapi bak-baknya sudah beberapa hari yang lalu tunggu kering. Jadi ada sekitar seminggu gitu ya Pak ya? Ada sekitar seminggu. Seminggu sampai airnya masuk ke tangki. Airnya masuk ke tangki yang besar di belakang situ. Itu air datang dari pompa di bawah. Di bawah sungai ya. Masuk ke atas di situ, diendapkan sedikit, baru dia dilempar ke sini. Jadi di pipa, yang ada pipa yang ini. Nanti air itu akan masuk di sini. Nah itu akan ada pasir di sini. Sekarang sudah ada pasir di situ. Di bawah Air itu tangki ini? Ya, di bawah tangki itu. Dia menyerap ke bawah, lalu dia akan naik ke pipa ini. Sudah melewati pasir yang ada di sini kan. Oh. Jadi air itu nanti akan naik di sini, baru akan dilempar ke penampungan yang itu air bersih yang ada di situ nanti. Oke baik, berarti yang di belakang kita ini cuma menampung air dari sungai, Penampung dari sungai. masuk ke bak yang Penyaringan kedua, ini, ya. tangki yang kedua, yang mana ini ada penyaringan, Ada penyaringan, ada pasir pasir saja, di ya. sana, Ya. penyaring dari kotoran, nanti dia naik air Dia bersihnya. naik, terlempar ke bak di situ. Oh baik. Ya. Nah ini terus kemudian depan kita ini apa Pak? Ini sama juga ini kan airnya keluar dari sini, dari satu pipa, dia tersaring di situ. Ada juga air yang di sini, tersaring juga di situ, Oh. lalu dilempar juga ke situ. Jadi dua sistem penyaringan ini. Oh jadi ada dua unit, bak dua unit, penyaringan. ya. Oke, nah ini menarik. Cuman yang saya lihat juga ini teman-teman sedang bekerja juga. Nah, Yang itulah- dilakukan ini apa Pak? Itulah media penyaringnya nanti, karena pasirnya kotor, supaya kotornya hilang, dicuci dulu pasirnya. Oh gitu. Baru dilempar ke sini. Kira-kira tingginya tuh sekitar 75 cm, 80 cm gitu. Jadi air dari atas lewat pasir ini baru dia akan tersaring gitu. Tersaring. Nah, berapa kali biasanya Pak untuk mencuci Sampai pasir biar sampai airnya itu cukup jernih lah. bersih? Oke. Ya kotornya seperti kita lihat dibuang, kotornya dibuang, baru udah bersih sedikit baru masuk sini. Nah, ini pasir yang digunakan untuk menyaring. Kita Bebas. manfaatkan pasir yang bersih lah. Jangan terlalu halus, karena terlalu halus dia itu air itu lambat sekali lewat. Jangan terlalu kasar, terlalu Cepat cepat dia lewat. Nanti air ini bakalan cukup bersih untuk kita mandi, untuk cuci, walaupun airnya di bawah itu kotor ya. Ini bakalan tercuci dengan baik. Bau-bau misalnya adanya airnya berbau, dia itu bisa hilang baunya dengan sistem ini. Dengan sistem pasir. Ya.
Selain menggunakan penyaringan dengan pasir dan kerikil secara bertahap, di desa ini, Rus Alit juga mengenalkan penyaringan air minum menggunakan batu padas atau paras awon. Penyaringan air dengan batu padas merupakan teknik yang digunakan oleh leluhur Bali zaman dulu untuk mendapatkan air bersih. Saya memodifikasi sistem penyaringan air yang ada di daerah Tabanan di sini dengan memakai paras awon. Paras awon atau debu gunung yang sudah membeku, jadi dipotong jadi Sebuah saringan. batu, Ya. jadi bisa menyaring air. Bisa begitu menyaring ya? air ya. Oke, ini idenya dari mana Pak? Sebenarnya ini dari warisan nenek moyang kita. Selama waktu saya masih kecil dulu, kita punya air minum kita diambil dari jeding itu ya, seperti lesung. Lesung. Pakainya dari paras awon itu, dilobangin di dalamnya kayak lesung, ditaruh di air. Airnya sekarang nanti dia akan masuk ke dalam. Nah, disitulah kita ambil air minum kita. Nah, ini yang Ya. menjadi pertanyaan juga, batu yang harus kita gunakan untuk menyaring itu emang hanya batu paras ya? Batu paras awon itu kan debu gunung, waktu Iya. gunung meletus sekian juta tahun lalu kali ya. Terus dia Mengendap. berakumulasi, mengendap lama-lama dengan beratnya, dengan waktu, akhirnya dia menjadi batu gitu. Baik, dan teknologi ini pun akhirnya bukan hanya dimanfaatkan di rumah, tapi juga bahkan di desa. Di desa-desa banyak orang yang pakai itu sebenarnya tinggal. Sebetulnya harapan Bapak apa sih dengan menerapkan hidrolik ini dan lain sebagainya? Saya punya harapan sih untuk meningkatkan kesehatan orang, lebih banyak orang tahu lebih baik. Pembangunan teknologi tepat guna berupa pompa hidram hingga penyaringan air bersih menjadi berkah bagi masyarakat Desa Adat Pengesan. Dengan pompa ini, masyarakat dapat dimudahkan untuk mendapatkan akses air bersih setiap saat di rumah. Dengan terwujudnya kami bisa mengangkat air dari sungai sehingga kami bisa tampung di sini. Ke depan kami di sini mempunyai Trikayangan, juga pura-pura yang lain. Harapan kami nanti bisalah dibangun tempat sanitasi di masing-masing pura untuk sebagai sarana kebersihan nantinya. Begitu juga bisa air ini nanti mengairi sampai ke rumah-rumah warga ya untuk dimanfaatkan untuk minum dan mungkin MCK gitu. Berasa sangat senang dan bersyukur sekali soalnya kemarin-kemarin itu memang ada PAM, cuma mungkin ada kendalanya karena tinggi, tapi karena napi sering macet, sering mati gitu. Mungkin dengan adanya air ini mudah-mudahan lancar, sangat membantu sekali. Kami sebagai warga nggak stres lagi mikirin air. Emang dulu kalau pas ada acara atau hari raya itu sering mati pada saat-saat kita butuh itu nggak bisa cager gitu istilahnya. Nge, kadang pada saat hari raya ini kok mati kan. Mudah-mudahan airnya lancar dan kita tidak bermasalah lagi dengan air, bisa bebas memakai air terutama untuk peternak gitu, untuk kebutuhan sehari-hari kan. Dengan terbukanya akses air bersih yang diinisiasi oleh Rus Alit di Desa Pengesan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penerapan teknologi tepat guna di Desa Pengesan bukan hanya memudahkan akses air bersih bagi masyarakat, namun juga sekaligus sebagai pembuka jalan peningkatan ekonomi desa setempat. Kedepan penerapan teknologi semacam ini diharapkan dapat diaplikasikan di desa lainnya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati akses air bersih dengan mudah di Bali. Demikian Bidikan Lensa, saya Galuh Praba pamit, sampai jumpa.